Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Kadang Lestari dengan NIM 251101112. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia dengan dosen pengampu saya yaitu Profesor Dr. Nyoman Dantes dan Bapak WNK Paramerta SPD MPD. Dan pada kali ini kasus yang dibahas yaitu menggambarkan kondisi layanan bimbingan dan konseling di sebuah SMA negeri yang masih dipersepsikan oleh siswa itu sebagai ruang pemanggil siswa bermasalah. Nah, guru BK di sana cenderung bersikap administratif dan reaktif yang lebih menekankan penegakan tata tertib dibandingkan pendampingan perkembangan peserta didiknya. Nah, dalam praktiknya guru BK juga sering memberikan nasihat secara langsung tanpa menggali pengalaman dan potensi siswa. Selain itu, hubungan dengan siswanya juga kurang hangat, serta kolaborasi dengan wali kelas dan guru mata pelajaran masih minim. Nah, kondisi ini bertentangan dengan semangat pendidikan yang memanusiakan manusia, sebagaimana dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, berdasarkan kasus tersebut, hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menjadi sangat relevan untuk dikaji. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai proses menuntun seluruh kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sesuai bakat, potensi, dan zamannya. Pendidikan bukan proses memaksa atau menghakimi, melainkan usaha sadar untuk memanusiakan manusia. Nah, kemudian persepsi siswa yang memandang layanan BK sebagai ruang hukuman itu menunjukkan bahwa praktik BK dalam kasus belum mencerminkan hakikat pendidikan tersebut. Guru BK yang bersikap administratif dan reaktif telah menggeser makna pendidikan dari proses pendampingan menjadi alat kontrol sosial. Padahal menurut John Dewey, pendidikan merupakan proses pengalaman yang berkelanjutan dan harus berpusat pada pertumbuhan individu. Nah, guru BK seharusnya membantu siswa memahami pengalaman hidupnya, bukan sekadar memberi nasihat atau penilaian benar dan salah. Pendekatan ini juga sejalan dengan Carl Rogers yang menekankan bahwa individu itu berkembang secara optimal dalam hubungan yang hangat, empatik, dan tidak menghakimi. Nah, selanjutnya, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dirumuskan dalam Semboyan Pendidikan Ingarso Suntolodo, Imadio Mangunkarso, dan Tururi Handayani merupakan dasar filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan pendidikan sebagai proses yang mengedepankan kemanusiaan serta penghormatan terhadap kebebasan peserta didik untuk berkembang. Prinsip ini bersifat humanistik dan progresif karena memposisikan peserta didik sebagai individu yang memiliki potensi dan mampu berkembang secara mandiri. Nah, Ingarso Suntolodo berarti di depan memberi teladan dan sejalan dengan aliran humanisme pendidikan yang menekankan pentingnya keteladanan moral pendidik. Ki Hajar Dewantara juga meyakini bahwa karakter pendidik merupakan alat utama dalam pendidikan, sejalan dengan pandangan John Dewey yang melihat bahwa pendidikan sebagai proses pembentukan sikap melalui pengalaman langsung. Nah, yang kedua yaitu Ingarso Madil Mangunkarso, yang berarti di tengah membangun kemauan. Dan ini mencerminkan filosofi progresivisme yang menolak pendidikan yang otoriter. Prinsip ini sejalan dengan pemikiran Paulo tentang pendidikan dialogis, di mana pendidik berperan sebagai mitra yang menggali pengalaman dan potensi peserta didik, bukan mendominasi proses pembelajaran, sebagaimana idealnya diterapkan dalam layanan bimbingan dan konseling. Sementara Tururi Handayani berarti di belakang memberikan dorongan dan mencerminkan pandangan eksistensial dan humanistik yang menekankan kebebasan, tanggung jawab, dan kemandirian individu. Ki Hajar Dewantara memandang tujuan pendidikan sebagai upaya membentuk manusia yang merdeka lahir dan batin, sejalan dengan pemikiran Carl Rogers yang menekankan pentingnya memberi ruang bagi individu untuk membentukkan arah hidupnya sendiri. Nah, sejalan dengan prinsip Ingarso Suntolodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tururi Handayani, Ki Hajar Dewantara memandang pendidik sebagai pamong, yaitu sosok yang membina dan menuntun peserta didik dengan kesadaran moral. Nah, peran pamong dilandasi dengan nilai kemanusiaan, keteladanan, kasih sayang, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap martabat peserta didik.
Dalam layanan bimbingan dan konseling, guru BK seharusnya hadir sebagai pendamping perkembangan siswa, bukan sekadar pengawas tata tertib. Namun, pada kasus yang dibahas, guru BK belum sepenuhnya menjalankan peran pamong karena lebih menekankan fungsi pengawasan dibandingkan pendampingan. Akibatnya, nilai-nilai humanistik seperti empati, dialog, dan rasa aman belum terwujud secara optimal, sehingga siswa kurang terbuka. Padahal sikap empati, kesabaran, dan penghargaan terhadap keunikan siswa merupakan inti pendekatan humanistik, sejalan dengan pemikiran Paulo tentang pendidikan yang dialogis dan membebaskan. Nah, dengan demikian, guru BK juga perlu mengintegrasikan nilai kemanusiaan, kemandirian, tanggung jawab, serta kebebasan yang bertanggung jawab dalam praktik layanan bimbingan dan konseling. Dengan menjalankan peran sebagai pamong secara utuh, layanan bimbingan dan konseling dapat kembali pada hakikatnya sebagai proses pendidikan yang humanis, dialogis, dan memanusiakan peserta didik. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara menegaskan pendidikan sebagai proses menuntun dan memanusiakan peserta didik melalui pendekatan yang humanistik dan dialogis. Prinsip Ingarso Suntulodo, Ingmadyu Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani menempatkan pendidik, khususnya guru BK, sebagai pamong yang memberi teladan, membangun motivasi, serta mendorong kemandirian siswa. Oleh karena itu, layanan bimbingan dan konseling seharusnya tidak bersifat administratif dan represif, melainkan berorientasi pada pendampingan perkembangan siswa secara utuh dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kebebasan, dan tanggung jawab. Baik, sekian materi yang bisa saya paparkan. Jika ada salah kata ataupun pengucapan, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.